Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'an sabila. Janganlah engkau dekati zina, karena itu ialah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk bagi diri kita. Kenapa Allah mengatakan bahwasanya perbuatan zina itu ialah perbuatan yang sangat keji? Karena ketika dua insan saling bersenggama atau saling berzina, itu merugikan salah satu dari keduanya. Coba kita lihat pada zaman sekarang, ketika ada dua orang jalan-jalan ke tengah hutan, ngapain coba? Ngapain? Jalan-jalan ke tengah hutan terus mereka berzina. Habis itu perempuan ditinggalin, dibiarin aja di situ. Terus perempuan bilang, laki-laki jahat cuma ngambil enaknya aja. Habis manis sepah dibuang. Seperti itu. Cuma ngambil enaknya aja. Terus laki-laki itu emang jahat, udah. Laki-laki itu emang jahat. Tapi sejahat-jahat laki-laki itu masih mempunyai hati di dalam dirinya. Terus kenapa saya katakan laki-laki itu jahat? Kenapa perempuan mengatakan laki-laki itu jahat? Sebenarnya laki-laki itu tidak jahat. Yang bodoh itu perempuan. Kenapa saya bilang bodoh? Kita lihat dari kenyataannya. Sekarang perempuan itu udah tahu laki-laki itu cuma ngambil enaknya, dia masih mau. Bodohnya siapa sekarang? Kan bodohnya perempuan. Udah tahu laki-laki itu cuma ngambil enak, dia masih mau. Ya udah, rasain aja gitu kan. Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya ketika kamu melakukan zina akan meleburkan 70 tahun amal yang kamu kerjakan. Kamu sholat aja masih nyelentut sampai ke tong sampah sana di bawah-bawah pisang. Pakai kardus ditutupin semuanya, segalanya ditutupin agar gak kelihatan. Terus amal apa yang mau dilebur kalau kamu berbuat zina? Dosa nggak mungkin. Dosa kalau dosa yang dilebur, saya juga mau berbuat zina. Di mana-mana saya berbuat zina kalau dosa yang dileburkan. Nggak mungkin dosa yang dileburkan. Pasti pahala atau amal. Di suatu hikayat pernah diceritakan bahwasanya ada seorang rahib itu beribadah di suatu biara. Di suatu biara dia beribadah selama 60 tahun. 60 tahun. Dia beribadah selama 60 tahun. Terus suatu ketika ia turun dari biaranya itu, ingin jalan-jalan. Di tengah jalan ia bertemu wanita cantik jelita. Goyahlah imannya. Terus mereka berbincang-bincang sampai akhirnya mereka berbuat zina. Mereka berbuat zina. Habis mereka berbuat zina, laki-laki itu pingsan. Setelah pingsan, ia mandi di suatu sungai. Setelah ia mandi, datang seorang pengemis. Dia meminta kepada rahib tersebut diberikanlah sepotong roti. Setelah itu rahib tersebut meninggal. Ini setelah meninggal dihitung amalnya sama malaikat. Bahwasanya amal yang 60 tahun tadi, 60 tahun yang beribadah di suatu biara tadi itu kalah daripada yang berbuat zina tersebut. Dia kan berbuat zina cuma sekali dalam 60 tahun. Kalah amalnya yang 60 tahun itu daripada zina tersebut. Terus amalnya ditambahkan dengan sedekah dengan roti yang sepotong tadi. Roti yang sepotong tadi karena disedekahkan kepada orang miskin yang kelaparan, maka diampunilah dosanya. Gara-gara itu, coba dia nggak memberikan roti itu kepada orang miskin tadi,
maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara berbuat satu zina cuma sekali dalam 60 tahun. Maka dari itu jauhkanlah dari diri kita untuk berbuat zina. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, barokah dan dari Allah. Cukup sekian dari saya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.